Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam jumpa untuk semua pencinta konten saya yang mampir selalu menjadi pendengar setia di konten saya perjalanan hidup. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di tahun 2022 ini. Tepatnya di hari kedua saya membuat konten di perjalanan hidup saya di hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman sedulur yang tentunya umat muslim dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Masih di perjalanan hidup saya, pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi, yaitu bercerita tentang perjalanan hidup saya, yang di sini saya bercerita benar-benar cerita sebuah cerita tentang seorang gila yang menjadi inspirasi. Kalau bahasa di diri saya, bergurulah dengan orang gila supaya kamu, teman saya, jadi waras. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman saya semuanya yang sudah komen, sudah like, menyaksikan. Terima kasih. Anda orang-orang yang sangat baik, sudah mendukung saya. Doa terbaik untuk panjenengan semua. Mari kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua, bahwasanya itu wajib kita syukuri. Besar kecil itu hanya manusia yang membedakan. Tentunya Sang Pencipta semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan itu semua sama, karena kita yang memang benar-benar membutuhkannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kembali saya ucapkan untuk seseorang yang membuat channel YouTube dimanapun Anda berada, saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Karena diri orang itulah saya bisa membuat konten yang tentunya bisa didengar banyak umat dan juga anak-anak dan istri saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur adanya sebuah handphone. Terima kasih yang sudah berpikir menciptakan sebuah handphone. Dari pikirannya terciptalah sebuah handphone Android dan juga wadah yang namanya YouTube. Terima kasih. Dan mari kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada mohon maaf ini saya tidak ada niat apapun, namun sesungguhnya kita hidup di satu negara, kita harus selalu berpikir positif, mendoakan orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Dari kepala kampung, camat, bupati, gubernur, menteri, dan semua orang-orang tertinggi di pemerintahan, wabil khusus kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Mari kita selalu mendoakan agar semua yang menjadi pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang amanah, karena Tuhan sesuai prasangka hambanya. Jangan pernah kita dimasuki pikiran-pikiran yang negatif, menjelek-jelekan mereka, karena apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi. Baik, di sini saya akan sebelum saya bercerita tentang perjalanan hidup saya ini lahir di Lampung, keturunan Jawa, yaitu dari orang tua saya semua dari Jawa, kelahiran Jawa. Saya lahir di Lampung. Saya akan menyapa teman sedulur, mohon maaf sedanten para pepunden kula ingkang wonten tanah Sumatera lan tanah Jawa ugi teng pundi kemawon. Nyuwun doa restunipun anggene kawula niki
cerita ngungkapake napa ingkang wonten lelampahan urip kawula. Matur nembah nuwun dukungan ingkang sampun panjenengan sedulur sekanca sampun sukake wonten teng konten-konten kula. Sedaya punika Gusti Pangeran kang manunggaling jagat ingkang badhe mbales napa ingkang dados kebaikan-kebaikan sedulur sedaya. Ing mriki kawula anggenipun adicara basa Jawa, nyuwun sewu nek kirang luwes asih kula nyuwun ngapunten. Kranten kawula teng tanah Lampung ingkang basa-basa Jawa kados punika nggih kirang kathah ingkang mbina. Dadi wonten kehidupan kawula kiambak alhamdulillah sekedhik ingkang sampun dipun sukake teng kula saking mbah kakek nenek kula alhamdulillah. Teng mriki dengan kalimat ingkang sampun kala biasake nggih punika yen sampun manjing wonten jiwa raga kula lan panjenengan nggih punika pusaka Kalimasada musti dadi mustika sakjroning jiwa raga. Dadi onen-onen si Suta Sinaya si Dadap si Waru anak putu canggah waring udhek-udhek kantung siwur nggih menika sangkan paraning dumadi anggenipun anyebut salam kagem Ibu Bumi Bapa Kuwasa anggenipun lelungan tetembung dumateng jiwa lan raga. Matur nuwun nuwun dumateng sedaya leluhur, nyuwun sewu dumateng sedaya para pemirsa, para pendengar ingkang tasih setia purun mirengaken cerita lelampahan urip kula, lelakon urip kula. Matur nembah nuwun doa ingkang sae, doa ingkang kalau panjatake inggih menika panjenengan sedaya dipun paringi kesaenan, kebahagiaan, keberlimpahan, keberkahan sehat. Sedaya penyuwunan panjenengan dipun kabulake dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya akan bercerita di sini tentang perjalanan hidup saya. Saya akan menceritakan tentang ini, mohon maaf agak berbeda dengan sebelumnya karena saya akan bercerita seperti sebuah dongeng di perjalanan hidup saya. Bahwasanya saya benar-benar belajar di saat itu dan cerita ini terinspirasi dari pemikiran yang ada di pikiran saya saat itu dan saya ceritakan. Kalaupun Anda teman sedulur pernah ada di posisi seperti saya, mirip ataupun bahkan memang pernah dan sampai saat ini pikiran itu belum berubah, karena sesuatu itu akan berubah sesuai yang diucapkan, mohon maaf, sesuai yang ditafsirkan dari sebuah kitab. Aku tidak akan merubah nasib suatu kaumku kecuali dia tidak mau merubahnya sendiri. Apa yang dirubah? Isi pikirannya. Terima kasih teman sedulur.
Saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya, mengapa saya beri judulnya yaitu belajarlah dengan orang gila, maka kamu akan jadi waras. Begini teman, saya pernah berada di Jawa Timur. Dengerin cerita saya, dengerin saja, saya pastikan Anda akan paham. Saya berharap cerita saya ini menginspirasi, membuat pikiran Anda, teman, sedulur, siapapun yang mendengarkan akan tahu, akan paham tentang apa yang tersimpan di pikiran masing-masing. Saya ceritakan, saya pernah ada di Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Watulimo. Di situ ada salah satu pantai yang namanya Pantai Perigi, yang kalau ukuran orang seperti saya, keluarga saya, itu sudah sangat membuat saya senang ketika saya berlibur di pinggir pantai seperti di Pantai Perigi, yaitu tepatnya dari Pasar Sebo itu tidak jauh lah, itu menuju Pantai Perigi. Saya akan bercerita di situ. Ini teman sedulur, siapapun pendengar konten saya ini, dengan dengarkan cerita saya ini, apabila memang Anda teman semua, mohon maaf, para ustadz, kiai, gus, dan siapapun juga yang mendengarkan konten saya, agamanya apapun, sukunya apapun, saya pastikan Anda teman orang baik. Dan saya selalu bersyukur bahwasanya pemahaman ilmu yang dikatakan manusia ini dari orang Islam, ada golongan dari ilmu syariat, hakikat, makrifat, hingga memiliki bahasa level sufi. Itu bukan untuk selalu menggurui atau mengajari. Nanti akan paham. Keilmuan yang tinggi, Anda sekolah dari SD sampai universitas, bahkan Kairo sampai Mesir. Ketika level sudah Anda dapatkan, sampaikan di pikiranmu bahwasanya kita itu dicontohkan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, bahwasanya setinggi manusia mendapatkan ilmu itu untuk selalu mengerti. Dengarkan kalimat saya, selalu mengerti, bukan selalu menggurui. Paham? Jika Anda masih di posisi selalu menggurui, selalu begini, yang baik begini, yang itu begitu salah, itu belum sampai di situ teman. Mengerti. Saya tidak akan ngobrol di hal ini dulu. Tentunya suatu saat konten yang saya ucapkan tadi akan saya jelas dan saya perjelas untuk teman sedulur semuanya. Saya bercerita kembali di perjalanan hidup saya tentang belajarlah dengan orang gila, maka sedulur teman pasti jadi waras. Begini teman sedulur ceritanya ya. Saya berada di Pantai Perigi. Di saat itu saya duduk. Di depan saya ada tempat duduk. Di situ ada sebuah tribun kecil yang ada kursi pendek dan meja yang pendek, kalau bahasanya tempat lesehan. Nggak jauh dari tempat duduk saya ada sebuah pohon. Di situ ada kotak sampah dan banyak sekali sampah-sampah sisa makanan yang berserakan di situ, selain ada di dalam tong sampah itu.
Di situ saya duduk dan datanglah orang gila menuju ke tempat sampah-sampah tadi. Orang gila itu ternyata lapar, teman sedulur. Dan orang gila itu makan dengan apa yang ada di tempat sampah itu. Mau makanan sisa apapun, orang gila itu dengan enaknya, dengan nyamannya memakan makanan yang ada di kotak sampah itu, teman. Karena apa yang dirasakan orang gila itu hanya sebuah lapar. Dia melihat makanan itu, intinya dia makan dengan enaknya, dengan santainya. Dia duduk di samping pohon bersandar, di sebelahnya ada sisa-sisa makanan. Dia makan dengan enak. Saya lihatin, dan tidak lama di sebuah tribun di depan saya itu datanglah seorang bule. Saya perhatikan orang bule itu duduk dengan membawa satu kotak yang terlihatannya itu makanan. Di situ orang bule itu duduk sambil melihat-lihat pantai. Mungkin beliau belum terlalu lapar mau makan. Dan akhirnya membuka bungkusannya, memakan. Ternyata yang dimakan sebuah roti. Saya tidak paham namanya apa, tapi itu 3 bungkus roti yang dia keluarkan dari kotak itu. Tidak lama kemudian saya melihat sebuah mobil pribadi dan berhenti tidak jauh dari saya duduk, dari pohon yang ada orang gila sedang makan itu. Ternyata keluarlah seorang laki-laki, ya usianya lebih tua sedikit dari saya, dengan pakaian yang setil ala Indonesia, dengan pakaian yang sangat rapi. Saya perhatikan orang ini dengan sendiri mau liburan di pantai ini. Datangnya siang dengan membawa bonprot ataupun makanan yang sudah beliau persiapkan dari beli maupun dari rumahnya. Dia parkirkan di situ mobilnya, membuka pintu mobil, keluar dan menghampiri saya dengan bahasa Jawa, nyuwun sewu mas, dengan bahasa Jawa yang sangat lebih fasih ataupun luas. Dengan bahasanya seperti ini, ya permisi mas, boleh saya numpang duduk di sini? Oh enggak apa-apa pak, saya bilang seperti itu. Saya mau makan mas. Silakan pak, mari makan mas, saya bilang. Saya barusan makan pak, saya masih kenyang, alhamdulillah, terima kasih pak. Dia mau membuka makanan itu, namun melihat orang gila tadi masih dengan lahapnya makan sisa-sisa yang ada di tong sampah dan di samping-sampingnya. Dia melihat dan mengatakan, waduh mas, orang gila ini, wah saya nggak bisa makan di sini nih. Melihat orang itu, saya tidak ada nafsu lagi, pengen muntah. Oke pak, coba bapak itu loh duduk, ada seorang bule itu, mister siapa saya tidak tahu. Silakan saja bapak duduk di situ, itu memang tempat sudah disediakan di pantai ini. Oh iya pak, terima kasih, saya mau duduk di sana saja, kata beliau. Akhirnya orang itu datang duduk dengan mengucapkan
dari agak jauh sekitar 5 atau 6 meter saja dari depan saya, 5 ataupun 10 meter dari depan saya, yang tidak terlalu terdengaran bahasanya permisi, dan si bule itu mempersilahkan untuk duduk di situ dan membuka makanannya. Seorang bule itu masih memegang satu roti yang dia makan, dan masih ada 2 bungkus di depannya. Kemudian orang yang datang tadi dengan pakaian rapi mau membuka bungkus nasi dan makanan yang dia bawa, makan di depan orang bule tadi. Apa yang dia buka yaitu nasi dan sayur. Kalau orang Jawa itu bahasanya sayur santan, ikan, ayam yang dikasih kuah santan. Di situ banyak sekali, ada lalapan, ada pokoknya daun-daunan yang hijau dicampur dengan nasi, kuahnya dituangkan di situ. Kalau saya, orang-orang Indonesia pasti melihatnya sangat-sangat enak, dan karena sudah terbiasa dengan makanan-makanan seperti itu. Di situ orang bule itu menatap makanan orang yang dia bawa itu seperti orang tadi melihat orang gila makan. Makanya bahasanya mau muntah, atau roti yang mau dihabiskan satu itu aja kayaknya susah mau ngabisin. Karena melihat ke arah orang tadi itu tepat sekali mengarah ke orang gila, sedangkan orang yang datang tadi membelakangi orang gila tadi. Wah, bahasanya di situ orang tadi tidak sadar. Dia mengucapkan, si bule kayak mau muntah dengan mengucapkan bahasa, "Jangan melihat ke arah sana, mister. Itu orang gila itu, saya aja mau muntah." Padahal orang bule tadi itu melihat nasi yang dicampur dengan kuah, dengan santan, dengan lalap-lalapan yang bahasanya itu mungkin di pikiran orang bule itu kok daun-daunan dimakan atau bagaimana, merasa jijik di pikirannya. Ketahuilah teman sedulur, karena manusia itu hanya sebuah rasa. Jadi jangan pernah memasukkan data melihat orang gila itu kita itu jijik. Belum tentu. Lihat saja cerita saya tadi. Orang yang melihat orang gila itu jijik mau muntah, langsung dia balas. Dia itu dibalas karena bertemu orang bule. Orang bule itu juga sama, melihat makanan itu jijik sekali. Bahkan dia juga mau muntah, tapi orang bule itu juga menyimpan, tidak akan dia ucapkan di depan orang itu, karena semua itu hanya sebuah rasa. Habis itu karena orang bule itu merasa mau muntah, jadi roti yang tersisa itu ada 2. Setelah selesai makan dengan kenyangnya orang itu, maka si bule itu berkata, "Ini masih ada sisa roti," bahasanya. "Dikasihlah 1 sama orang itu." Dan si bule itu tadi dikasih tahu bahwasanya ada orang gila yang makan sisa-sisa makanan itu, namun orang gila itu sudah sangat kenyangnya. Dia bersandar di sebuah pohon dengan santainya, dengan tenangnya, karena dia sudah merasa kenyang, sudah nyaman. Walaupun yang dimakan itu menurut kita saja, padahal semua itu hanya sebuah rasa.
tatkala yang kita makan menurut kita itu enak, nyaman, belum tentu menurut orang lain itu nyaman dan mengenakan. Begitu juga kita jangan pernah menghina orang gila. Makan apapun itu menurut kita itu apa, tapi menurut orang gila itu jangan pernah menghina, apalagi menjelekkan. Karena semua yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan nikmat rezeki dari mana datangnya. Kita tidak usah ngatur dan kita tidak bisa ngatur. Ini cerita, masih dicerita di pinggir pantai tentang orang gila, orang yang waras dan merasa waras tadi dengan orang bule yang juga ada di posisi itu. 2 bungkus roti itu yang satu dia kasih kepada seseorang yang duduk di depan orang bule itu, dan satunya lagi si bule tadi datang berjalan menuju kepada orang gila. Dia taruh roti tadi di samping orang gila. Seseorang tadi makan sampai lahapnya hingga selesai. Setelah dia makan sudah tanpa sisa, beliau makan semua. Tinggallah sebungkus roti yang dia dapat dari pemberian orang bule tadi. Tiba-tiba datang seekor kucing. Kucing itu terlihat sangat lapar. Dia mendatangi orang tadi yang habis makan dan masih ada satu sisa roti yang pemberian dari orang bule. Karena sudah habis semuanya, maka si kucing tadi naik ke atas meja dan mau memakan roti satu yang pemberian orang bule itu. Oleh orang itu dia usir karena dia merasa belum pernah makan roti ini. Mungkin karena dia sudah kenyang, dia masukkan di tas yang ia bawa, mungkin untuk makan nanti ketika dia sudah merasa lapar lagi. Dia masukkan ke tasnya dan dia usir kucing tadi. Kucing tadi berjalan mendekati yaitu tempat sampah. Di situ ada orang gila dan orang gila itu sambil bersandar dengan melihat sekitarnya. Roti yang dikasih orang bule tadi belum juga disentuhnya. Karena apa teman? Orang gila tadi bukan melihat dari makanannya. Orang gila itu sesuai kebutuhan dirinya itu yang hanya ingin kenyang. Karena ada rasa lapar, dia sudah kenyang. Diberi apapun ditaruh di situ, saya perhatikan hanya didiamkan saja karena dirinya sudah kenyang. Datanglah seekor kucing itu dan dengan lahapnya memakan roti yang ditaruh orang bule tadi di sampingnya. Dengan tersenyum melihat kucing itu makan roti itu, orang gila itu dengan senyum dan melihatinya sangat-sangat luar biasa. Saya melihat, Masya Allah, Tuhan Maha Baik. Betapa baiknya orang gila tadi. Dengan yang roti yang tidak pernah dia kenali mungkin. Tapi karena dia sudah merasa kenyang, apapun yang ada di dalam, ada di hadapannya, dia tidak memikirkan nasibnya nanti itu mau makan apa. Padahal dia juga tidak punya tabungan, tidak membawa uang, tapi di pikirannya hanya sebuah rasa, yaitu rasa kenyang. Kemudian tiba-tiba setelah kucing itu memakan dengan lahapnya, kucing itu duduk di samping orang gila tadi. Akhirnya orang yang duduk makan dengan orang bule itu berdiri dan berjalan akan menuju sebuah mobilnya, mungkin mau menaruh makanan tadi ataupun tasnya di dalam mobil. Orang itu sangat terkejut sekali melihat roti yang dikasih orang bule tadi dimakan seekor kucing dengan sangat tenangnya, dan orang gila tadi hanya memandangnya.
dengan tersenyum membiarkan roti tadi dimakan kucing. Padahal dia tadi sudah kenyang. Ada kucing tadi itu datang kepadanya, dia usir karena dia merasa roti ini akan saya makan nanti. Orang itu menangis, meneteskan air mata. Dia mengatakan, "Ya Rob, Tuhan, betapa rakusnya saya. Mengapa saya yang masih punya mobil, saya masih punya uang, saya masih punya rumah, anak dan istri, saya banyak harta benda, tapi dengan sebuah roti saja saya ini tidak bisa merelakan untuk dimakan seekor kucing. Betapa hinanya saya dibandingkan orang gila ini." Kemudian dia membuka tasnya dan mengambil sebuah roti tadi, dikasihkan sama kucing. Kucing itu pergi, dia taruh untuk dikasihkan ke orang gila tadi. Orang gila itu beranjak berdiri dan pergi juga dari tempat situ. Maka orang itu hanya duduk diam dan meneteskan air mata. Betapa hinanya saya di depan-Mu ya Tuhan, karena saya adalah manusia yang sangat rakus. Orang gila saja yang tidak punya harta benda, tidak pernah memikirkan nanti saya mau makan apa, besok saya mau makan apa. Sedangkan saya yang punya uang, punya mobil, punya harta benda, saya merasa takut lapar. Betapa hinanya saya di depan-Mu ya Tuhan. Tuh cerita itu teman. Apakah teman sedulur pernah punya pemikiran seperti itu? Betapa banyak sekali teman sedulur manusia di zaman modern ini hanya mengucapkan kalimat-kalimat, "Kamu makan ini makruh, makan ini haram," tapi nyatanya dirimu tidak pernah mengulurkan tentang hartamu yang sangat banyak untuk memberi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Mohon maaf, ini sebuah cerita yang sengaja saya masukkan di sebuah konten saya. Saya tidak pernah berniat untuk menggurui siapapun, karena saya pernah ada di posisi pikiran saya dulu seperti itu teman sedulur. Karena banyak sekali orang yang sok waras, tapi ternyata pikirannya saya dulu lebih jelek daripada orang gila. Karena sifat rakus, sifat iri, sifat benci, sombong sangat-sangat tertanam, bukan di siapapun levelnya, orangnya, tingkatannya, jabatannya, tapi tertanam di pikirannya. Mohon maaf teman sedulur semua pendengar konten saya. Ini sebuah cerita inspirasi dari perjalanan hidup saya yang pastinya saya tidak pernah niat menggurui, namun di perjalanan hidup saya banyak sekali luar biasa. Karena Tuhan ciptakan manusia ini teman sedulur, itu sangat-sangat dimuliakan dan sangat dimanja. Jangan pernah berpikir Tuhan itu maha baik. Mohon maaf, jangan pernah berpikir Tuhan itu mengajabmu, Tuhan itu mengujimu dengan kesusahan, dengan ini. Jangan pernah Anda berpikir seperti itu. Karena Allah, Tuhan itu maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang.
Saya tidak panjang lebar di konten kali ini. Ingat teman sedulur, jaga pikiran kita, isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik-baik saja. Berpikirlah yang baik, menyenangkan. Dengan siapapun, agamanya apapun, Rasulullah SAW, kita umat muslim, kita harus mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi kita itu orang yang sangat berakhlak mulia. Beliau sangat-sangat baik, diakui kejujurannya. Dengan siapapun, dengan agamanya apapun, Rasulullah selalu mencontohkan hal-hal yang baik. Tidak pernah Rasulullah itu menghina, mencaci maki, mendoktrin, menakut-nakuti, apalagi menghakimi. Rasulullah itu orang yang sangat-sangat baik dan sangat luar biasa. Dia selalu mencontohkan hal-hal yang baik-baik saja. Tidak pernah memaksa, tidak pernah. Jika orang yang sudah dikatakan ini levelnya ini itu, mendoktrin, menakut-nakuti, apalagi menjelek-jelekan siapapun orangnya, jangan pernah ikut-ikutan teman sedulur. Dengarkan konten saya dari yang pertama hingga yang saat ini. Pasti Anda dengarkan sampai selesai semua konten saya. Memang durasinya lebih panjang, tapi teman sedulur, Anda pasti tahu. Jangan melihat casing saya, percayalah dengan dirimu sendiri. Percayalah dengan dirimu sendiri. Rasulullah itu adalah suri teladan, contoh umat. Jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain, agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain, jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah, teman sedulur, yang rugi nanti. Semua manusia di dunia ini, semuanya itu diberi nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Agamanya apapun juga Tuhan Maha Baik, Maha Menyayangi. Jangan pernah ada di pikiran kita, di pikiran sedulur semuanya itu, menyimpan sedikit saja sifat sombong, sifat iri, benci, menyalahkan, menjelekkan, apalagi menghakimi. Jangan pernah. Karena tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Ingat kalimat itu. Terima kasih. Terima kasih teman sedulur semuanya. Sampai di sini konten saya, dan saya berharap konten saya ini bukan yang terakhir. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya akan selalu berbagi di perjalanan hidup saya untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.